Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nuridayati dengan NIM 201200055 dari kelas PAIB. Saya akan mempresentasikan tentang masa lanjut usia. Masa lanjut usia merupakan periode penutup dalam rentang kehidupan seseorang. Pada periode ini, seseorang telah beranjak jauh dari kehidupan sebelumnya yang lebih menyenangkan atau beranjak dari masa yang penuh dengan manfaat. Ditandai dengan adanya penurunan pada kapasitas fisik dan psikologis. Tahap usia lanjut adalah tahap di mana terjadi penuaan dan penurunan, yang penurunannya lebih jelas dan lebih dapat diperhatikan daripada tahap usia baya. Penuaan merupakan perubahan kumulatif pada makhluk hidup termasuk tubuh, jaringan sel, dan mengalami penurunan kapasitas fungsional. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat 4 ciri-ciri masa usia lanjut, yaitu 1. Usia lanjut merupakan periode kemunduran sebagian besar datang dari faktor fisik dan faktor psikologisnya. Yang kedua, orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas. Hal tersebut dikarenakan lansia lebih sering mempertahankan pendapatnya daripada mendengarkan pendapat orang lain. Yang nomor 3, menua membutuhkan perubahan peran pada lansia sebaiknya dilakukan atas dasar keinginannya sendiri, bukan atas dasar tekanan dari lingkungan atau siapapun. Dan yang terakhir adalah penyesuaian yang buruk pada lansia. Penyesuaian diri terhadap perubahan fisik dan mental yang dialami oleh dewasa akhir atau usia lanjut terjadi dengan ditandai menurunnya dan memburuknya fungsi dan keadaan fisik. Perubahan ini pasti terjadi pada usia lanjut, hanya saja berbeda untuk setiap individu. Perubahan penampilan pada usia lanjut sangat terlihat dari wajah individu. Wajah akan mulai mengendor dan memunculkan ciri penuaan. Ciri penuaan tersebut selain pada wajah, perubahan secara fisik juga dapat dilihat dari individu yang kulitnya nampak keriput, sehingga ototnya juga akan mulai terlihat. Perubahan fisik yang terjadi pada masa dewasa akhir pada umumnya terjadi pada penurunan beberapa fungsi organ tubuh, seperti menurunnya kemampuan otak, menurunnya sistem saraf yang meliputi hilangnya sejumlah neuron yang merupakan unit sel dasar dari sistem saraf, serta kemampuan otak yang semakin menurun dan melemahnya daya ingat seperti 1. Daya ingat memori, berupa penurunan kemampuan penamaan dan kecepatan mencari kembali informasi yang telah tersimpan dalam pusat memori. Selanjutnya yaitu intelijensi dasar, yang berarti penurunan fungsi otak bagian kanan, yang antara lain berupa kesulitan dalam komunikasi nonverbal, pemecahan masalah, mengenal wajah orang lain, kesulitan dalam pemusatan perhatian, pemusatan perhatian dan konsentrasi. Yang nomor 3 yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasa, penciuman, dan indera peraba. Pada kondisi mental lanjut usia cenderung mengalami penurunan dalam segala bidang, termasuk belajar, berpikir, dan memberikan argumen, daya ingatan, dan juga kreativitasnya. Umumnya mereka juga kehilangan rasa humor, sehingga tidak lagi begitu tertarik membaca buku-buku seperti komik dan lain sebagainya. Pola kehidupan keluarga akan berubah seiring bertambahnya usia seseorang.
Perubahan ini membutuhkan penyesuaian. Keluarga merupakan sumber terpenuhnya kebutuhan sosial. Semakin besar dukungan emosional keluarga, maka seseorang akan lebih bahagia dan sebaliknya. Hubungan dengan orang lain cenderung berkurang atau menurun. Mereka cenderung berkurang kontak sosialnya dengan teman sekerja atau relasinya, atau dengan orang lain di luar rumah. Bekerja dan tempat kerja merupakan sumber untuk melakukan kontak sosial. Oleh karenanya, pensiun menjadi bagian dari terputusnya atau berkurangnya kesempatan untuk melakukan kontak sosial dengan teman kerjanya. Kondisi inilah yang mendorong seakan-akan orang menghindar dari hadirnya masa pensiunan. Kontak sosial dengan teman atau sahabat yang masih terjalin memiliki efek yang sangat positif bagi lanjut usia. Lanjut usia akan lebih menikmati waktunya dengan temannya daripada dengan keluarganya, karena dengan sesama lanjut usia, mereka akan lebih dapat berdiskusi dengan masalah-masalah yang mereka hadapi bersama dan saling membantu untuk memecahkan masalah yang ada pada diri masing-masing lanjut usia. Bahaya selama perkembangan masa usia madya atau lansia mengalami perubahan dalam kehidupannya sehingga menimbulkan beberapa masalah dalam kehidupannya. Permasalahan tersebut diantaranya yaitu 1. Masalah fisik. Permasalahan yang dihadapi oleh lansia dengan masalah perkembangan fisik yang mulai melemah, diantaranya seringnya terjadi radang persendian ketika melakukan aktivitas yang cukup berat, indera penglihatan yang mulai kabur, indera pendengaran yang mulai berkurang atau berfungsi dengan baik, serta daya tahan tubuh yang mulai menurun sehingga sering mengalami sakit, misalnya masuk angin atau flu. 2. Masalah kognitif atau intelektual. Permasalahan yang dihadapi oleh lansia yang terkait dengan masalah perkembangan kognitif ini dapat disimpulkan bahwa pada lansia mulai melemahnya daya ingat terhadap sesuatu hal atau yang disebut dengan pikun, dan sulit untuk bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. 3. Masalah emosional. Permasalahan yang dihadapi oleh lansia yang terkait dengan masalah perkembangan emosional adalah rasa ingin berkumpul dengan keluarga sangat kuat, sehingga tingkat perhatian beliau menjadi sangat besar. Apabila melihat rekan kerja kurang aktif dalam melakukan pekerjaannya, maka tingkat emosi akan meningkat. Hal tersebut terbukti bahwa beliau segera menegur rekan kerjanya tersebut agar lebih cekatan dalam melakukan pekerjaannya. Sering marah apabila ada sesuatu yang kurang sesuai dengan kehendak pribadi dan sering stres akibat masalah ekonomi yang kurang terpenuhi. Yang terakhir yaitu perkembangan spiritual. Permasalahan yang dihadapi oleh lansia yang terkait dengan masalah perkembangan spiritual adalah kesulitan untuk menghafalkan kitab suci karena daya ingat yang mulai menurun. Mereka merasa kurang tenang ketika mengetahui anggota keluarganya belum mengerjakan ibadah dan merasa gelisah ketika menemui permasalahan yang cukup serius. Demikian akhir presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.